Tadi pagi pada session yang pertama, saya membawakan dengan tema jadilah orang Kristen yang dewasa. Karena orang dewasa akan mengalami segala yang baik dari Tuhan. Orang Kristen yang dewasa hidupnya tersembunyi di dalam naungan Tuhan. Orang Kristen yang dewasa mengerti panggilan Tuhan. Dan pada siang hari ini saya membawakan sikap Kristen yang dewasa. Saudara, kita sebagai orang Kristen yang dewasa, kita harus tahu yang pertama, kita harus mengerti adanya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa kita sebagai orang Kristen tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena kita belum bertumbuh dewasa. Matius 28 ayat 20 berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini ayat diucapkan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Yesus berjanji untuk menyertai setiap orang percaya sampai pada akhir zaman. Dan ketahuilah artinya, dikatakan ketahuilah artinya apa? Kita harus tahu. Kita semua harus tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Dikatakan aku menyertai engkau senantiasa. Apa arti kata senantiasa ini? Kata senantiasa ini seakan-akan Tuhan berbicara, aku telah bersama-sama dengan kamu selama ini dan aku akan tetap bersama-sama dengan kamu. Amin. Tuhan sudah menyelamatkan kita dari terangnya kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan sudah melepaskan kita dari dosa. Tuhan sudah menyertai kita, memerdekakan kita, dibawa kepada kemuliaannya. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah merdekakan kita, maka satu kali merdeka kita tidak merdeka. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dikatakan Tuhan itu pasti memenuhi janjinya. Tuhan itu pasti menunjukkan kesetiaannya akan janjinya. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti menepati. Kalau manusia berjanji, setengah ditepati. Tapi kalau Tuhan berjanji, sekecil apapun, Tuhan pasti menepati. Saudara, oleh karena itu kita tidak perlu takut. Bahwa Tuhan Emmanuel yang menyertai kita. Kita tidak perlu takut apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara tidak perlu takut. Karena ada Tuhan di balik setiap peristiwa. Saudara, kita bisa mengerti. Mengapa murid-murid Yesus, mengapa Abraham, Musa, Sadak, Abednego, Daud, tokoh-tokoh di Alkitab begitu berani berkorban. Begitu kuat pengharapannya akan Tuhan. Karena mereka benar-benar mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, kalau kita mengalami penyertaan di Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan takut menghadapi segala perkara. Karena penyertaan Tuhan itu sudah cukup bagi kita. Saudara, menjadi satu perkara yang penting dan persoalan yang sangat penting yang harus kita renungkan pada kesempatan ini. Seberapa kita sungguh-sungguh
mengalami penyertaan Tuhan. Seberapa banyak, seberapa kita sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara yang tahu saudara sendiri. Banyak orang Kristen yang tidak yakin Allah menyertai hidupnya. Bahkan mungkin meragukan apakah Tuhan ini ada. Kenapa doa saya belum dijawab? Saudara, apakah benar-benar Tuhan ini suatu realita yang bisa kita nikmati penyertaannya? Saudara jujur selama ini kalau saudara kurang merasakan mengalami pernyataan Tuhan. Ayo kita duduk di kaki Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Kita jauh lagi untuk satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya kita mengerti apa rencana Tuhan. Kita percaya sehingga kita tidak berfantasi tentang Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengalami penyertaannya sepanjang hidup kita. Saudara, kesaksian saudara. Kesaksian saya dalam hidup saya yang tidak terbantahkan. Di mana Tuhan ikut campur dalam kehidupan saya. Sehingga kalau saya berada di tempat ini bersama suami, anak-anak saya. Itu adalah sungguh-sungguh penyertaan Tuhan yang luar biasa. Itu yang saya sudah lihat beberapa tahun yang lalu. Waktu anak-anak saya masih kecil. Tapi saya melihat dengan mata rohani saya. Sehingga kalau Tuhan saya berada di tempat ini. Itu semua karena Tuhan. Waktu suami saya sakit, lumpuh, 3 bulan tidak sadar. Dirawat di ICU. Tidak bisa berjalan tahun 2017. Sampai dioperasi otak. Dokter bilang 10%. Suami hidupnya tinggal 10%. Kalau dioperasi ini tinggal 10%, saya harus tanda tangan. Tetapi saya lihat dengan mata rohani saya. Saya percaya masih ada Tuhan yang menyertai saya. Tahun 2017, bulan November, dia dioperasi. Waktu saya tanda tangan, saya suruh tanda tangan. Dinyatakan bahwa kehidupan dengan operasi ini cuma 10%. Tapi waktu saya tanda tangan, saya berkata, Tuhan, saya tidak mendengar perkataan dokter manusia. Tapi saya mendengar, percaya perkataan Tuhan. Bahwa oleh bilur-bilur Yesus, suami saya sembuh. Saya tanda tangan. Tahun 2018, dia bisa berjalan sampai di Amerika. Jalan di New York 24 jam. Sampai saat ini bisa diadasi. Bukanlah kuat gagah kami. Karena Tuhan, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Saudara, saya percaya saudara punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Semua dari kita. Tapi walaupun kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu pun kita harus mencari Tuhan setiap hari. Kita tidak boleh berdiri di atas pengalaman kita, masa lalu kita. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi yang diberikan pada saudara. Kalau hari ini saudara tidak ambil kasih setia itu menjadi busuk. Terlewatkan dan itu sangat mengenaskan. Seperti mana yang diberikan pada kita, bangsa Israel. Itu setiap hari. Tidak boleh disimpan. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Saudara, hidup kita bukan jadi tentang berpijak pada masa lalu. Yang sakit disembuhkan. Ada persoalan ditolong. Saudara, di setiap hari kita harus ada pengamalan baru bersama Tuhan. Saudara, maka dari itu dikatakan Matius 8, aku menyertai engkau senantiasa. Senantiasa itu artinya bukan sesaat. Senantiasa itu bukan sewaktu-waktu. Tapi senantiasa itu terus menerus. Tidak ada jeda. Dan waktu
waktu yang tidak terbatas, Tuhan menyertai kita. Apa yang perlu saudara takutkan? Apa yang perlu saudara khawatirkan? Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, saudara. Apa yang perlu kita takutkan? Saudara, bumi boleh bergoncang. Dunia boleh memasuki masa-masa sukar. Mungkin semua harga akan menjadi naik. Banyak orang kelaparan, tidak bisa mencapai membeli. Tapi saya percaya bagi Tuhan tidak sulit untuk menurunkan berkat-Nya atas saudara semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita membiarkan ada blank spot di dalam hati kita. Di mana kita ada waktu yang tidak bisa connect dengan Tuhan. Jangan sampai satu hari pun kita misconnect dengan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan itu pasti membuktikan kesetiaannya. Tuhan pasti menunjukkan keagungan pribadinya. Dan Tuhan pasti menunjukkan apa yang Dia ucapkan pasti dipenuhi. Jadi tidak ada satupun kita yang tidak akan mengalami Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Saudara, kalau ada sampai di antara kita yang tidak merasakan penyertaan Tuhan. Itu ada satu sikap yang salah kita kepada Tuhan. Kita harus hidup nyata. Tuhan itu tidak pernah meleset. Persoalan-persoalannya kita terselesaikan. Saudara, Dia sebagai Bapak yang memberkati kita. Bagaimana sikap kita. Jadikan Tuhan satu-satunya tujuan hidup kita. Saudara, baik kita makan, baik kita minum. Lakukan semua untuk Tuhan. Saudara mengerti. Saudara ini berharga. Bukan karena saudara punya mobil. Saudara berharga bukan karena saudara punya rumah. Saudara berharga bukan karena saudara punya semuanya. Saudara, apa yang saudara punya semuanya tidak akan pernah kau bawa kalau engkau dipanggil Tuhan. Tapi engkau berharga karena engkau sangat berharga di mata Tuhan. Engkau berharga karena engkau berharga di mata Tuhan. Selai rambutmu tidak akan terjatuh tanpa izin Tuhan. Saudara, oleh karena itu Daud berkata, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Meskipun dagingku dan hatiku habis senyap, gunung batuku, bagianku adalah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, apapun masalahmu, pandanglah Tuhan. Dia penolong dalam kesesakan, sungguh sangat terbukti. Saudara, karena di bawah langit tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Satu saat waktu saya terbang ke Amerika, Hawaii, saudara. Saudara, pada waktu itu anak saya membawa tas yang isinya semua paspor kita. Ditaruh di kabin. Waktu turun, saudara, anak saya lupa bawa itu. Ternyata tas itu sudah diambil orang. Saudara, kita kehilangan semua tiket. Kita kehilangan paspor. Dan saya ingat paspor itu kalau di luar negeri ada nyawa kita. Saudara, anak saya cari pada orang-orang yang keluar pintu. Mungkin dia bawa tasnya. Anak saya, Luki, dia cari di tempat lain. Suami saya cari di pintu-pintu keluar. Saya duduk di bawah kaki Tuhan. Saya hanya bisa berdoa. Tuhan, kita mengalami kesesakan.
dan Engkau penolong dalam kesesakan, sungguh sangat terbukti. Saudara, dan Tuhan bilang, ada orang besar, orang bule, saudara, orang Meksiko. Pada waktu itu saya tergerak, Tuhan menggerakkan, saya datang sama dia. Saya bilang sama dia, saya orang Indonesia, saya kehilangan tas yang berisi semua paspor. Dan dia jawab, I don't know everything, I don't know. Saya bercakap-cakap dengan dia, saya terangkan bagaimana saya harus berbuat apa. Dia bilang, I don't know. Anak saya Luki dari jauh kelihatan saya bicara sama orang ini. Dan anak saya Luki melihat tas yang dipegang dia. Itu tasnya, saudara. Saya tidak mengerti tasnya. Anak saya tahu ini tasnya. Dan akhirnya dia bilang, this is my bag. Ternyata itu dalamnya, this is my passport. Paspornya ketemu semua. Tuhan penolong dalam kesesakan. Sungguh sangat terbukti. Saudara, oleh karena itu, Musa berkata, kalau Tuhan tidak membimbing aku, maka aku tidak akan berjalan. Saudara, kita lihat Musa tahu kunci kehidupannya adalah Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan senantiasa menyertai kita, hidup kekristenan kita yang dewasa tidak akan mundur. Hidup kita tidak akan maju mundur. Hidup kita tidak akan jatuh bangun. Saudara, tapi hidup kita akan terus naik dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan. Saudara, jadikan hidupmu Kristen yang berkualitas. Kristen yang berkualitas itu Kristen yang dewasa, yang maju, yang bersemangat, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang levelnya terus naik, tidak mundur saudaranya. Maka saya percaya berkat itu akan mengikuti setiap kita. Saudara, kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan akan menyertai kita. Saudara, untuk itu harus ada perjuangan. Sehingga pada akhirnya kita akan mengalami janji Tuhan yang gilang gemilang. Dan harus ada perjuangan, saudara. Jangan sampai kita seperti firman Tuhan yang mengatakan, Matius 19 ayat 30, yang terdahulu akan menjadi terkemudian dan yang terakhir menjadi terdahulu. Saudara, hidup kekristenan akan mengalami penyertaan Tuhan. Yang kedua, hidup Kristen adalah yang dewasa, adalah hidup yang penuh dengan ketaatan. Saudara, ketaatan ini pola penting. Ya, satu prinsip, satu tema utama dari seluruh isi Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Di dalam Alkitab hanya isi dua. Yang satu ketaatan dan yang kedua pemberontakan. Obedience atau rebellions. Kita mau pilih ikut mana? Ikut kerajaan Allah yang terang atau ikut kerajaan setan kegelapan? Kita tinggal pilih pola yang mana. Saudara, firman Tuhan katakan, kalau ikut Tuhan, ikut se-ekstrem mungkin. Kalau mau panas, jadilah panas. Kalau mau dingin, jadilah dingin. Jangan setengah-setengah. Saudara, Kristen yang setengah-setengah akan dimuntahkan. Saudara mau ikut Tuhan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Saudara, saya percaya iblis akan menyerang pola pikir kita. Yang harus kita lakukan, kita harus terus melatih mata rohani kita untuk tertuju kepada Tuhan. Allah yang sanggup menggenapi janjinya.
Kita terus mata kita tertuju pada Tuhan. Kita membangun satu dasar keyakinan bahwa Allah sanggup menolong kita. Maka saya percaya dari mulut kita akan keluar perkataan iman. Engkau akan dibawa Tuhan menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Saudara, permasalahanmu Tuhan berkatakan sudah selesai. Permasalahanmu Tuhan mengatakan sudah selesai. Itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Saudara, jangan pakai mata lahiriah kita. Saudara, karena mata lahiriah kita kalau kita pakai itu akan membangun data fakta di dalam diri kita. Saudara, kalau kita melihat fakta, maka masalah kita menjadi besar. Masalah kita menjadi besar. Problem saudara menjadi besar. Tapi kalau saudara melihat dan mata rohani, saudara percaya Yesus lebih besar dari perkara saudara. Saudara, kalau data dan fakta yang saudara lihat itu masih besar, melebihi dari mata rohani saudara, maka saya tahu di dalam hidup saudara akan jatuh bangun. Imannya jatuh bangun, jatuh bangun. Saudara, apa yang salah dalam hidup kita? Kita belum membangun diri kita sesuai firman Tuhan. Saudara, mungkin kita menganggap orang jatuh bangun di dalam dunia ini biasa. Karena dunia ini dalam keadaan tidak baik-baik. Jadi biasa wajar kalau hidup kita itu jatuh bangun. Tapi saya katakan di atas mimbar ini, itu tidak wajar. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang dewasa, kalau kita tahu pola Tuhan, mengerti rencana Tuhan, taat pada firman Tuhan, maka saya percaya hidup kita akan terus naik, tidak jatuh bangun. Saudara, mungkin saudara berkata, ya tapi saya enggak sanggup. Memang saudara enggak sanggup. Kalau mungkin saudara mengatakan memang aku lemah. Memang saudara lemah. Tapi ingat, kasih setia Tuhan senantiasa baru. Saudara, oleh karena kasih karunia Tuhan. Sehingga mentalitas kita tidak boleh menjadi mentalitas pecundang. Saudara, ayo kita mulai hari ini membangun satu mentalitas yang berbeda dengan dunia. Mentalitas yang berkemenangan. Mentalitas seorang penakluk. Mentalitas pahlawan iman. Mentalitas yang membangkitkan dirimu untuk menjadi lebih kuat, lebih baik, lebih hebat, dan lebih unggul. Saudara, untuk itu latih diri kita mendengar suara Tuhan. Latih diri kita untuk mendengar suara Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kalau kita mendengar suara Tuhan, maka keputusan-keputusan, tindakan-tindakan kita akan selaras dengan firman Tuhan. Saudara, setelah kita mendengar suara Tuhan, kita harus membangun pola ketaatan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, banyak orang rajin beribadah, tapi tidak ada pola ketaatan yang terbentuk. Saudara, hidup Kristen tanpa pola, mereka akan menjadi anak yatim. Saudara, Galatia 3 ayat 29 berkata, jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara, kita keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Itu terjadi kalau kita punya polanya Abraham. Dan salah satu pola Abraham ialah ketaatan. Saudara, dan saya percaya
Kalau kita tidak mempunyai pola ketaatan, maka janji berkat Abraham tidak akan turun sampai kita. Forget it. Tapi kalau kita punya ketaatan seperti Abraham, maka berkat Abraham akan mengalir di dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara, kita lihat. Karena itu tidak cukup saudara kita beribadah. Tidak cukup kita beribadah 1 minggu 1 kali. Kita harus membangun pola ketaatan di dalam hidup kita. Contohnya Musa. Di dalam Keluaran 40, 33 sampai 34. Di mana Musa mendirikan kemah suci. Dan dikatakan dia menyelesaikan itu kemah suci atas perintah dan ketaatan Tuhan sedetail-detailnya. Sehingga Musa memasuki kemah itu. Dan waktu Musa memasuki kemah itu dikatakan awan hinggap di atas kemah itu. Kemuliaan Tuhan turun. Saudara, Musa harus membangun kemah pertemuan secara detail dengan apa yang dikatakan Tuhan. Bukan sembarangan, bukan semaunya dia, bukan seide dia. Dan hadirat Allah turun. Kemuliaan Tuhan turun memenuhi kemah itu. Saudara, kalau hidup kita dibangun oleh polanya Tuhan, maka saya percaya hadirat dan kemuliaan Tuhan akan turun di atas saudara. Saya percaya hadirat Tuhan akan menyertai kita. Tetapi membangun pola dalam diri seseorang itu enggak mudah, saudara. Enggak mudah, saudara. Untuk membangun pola ketaatan di dalam diri seseorang enggak mudah. Rasul Paulus berkata dalam Timotius 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir terjadi masa-masa yang sukar. Di masa-masa yang sukar ini sulit untuk membangun hidup manusia. Karena manusia mau berjuang sendiri untuk supaya bisa hidup. Ayat kedua dikatakan. Diawali dengan kata manusia. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang. Jauh dari Tuhan. Mereka membual, menjombongkan diri, memfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak memperdulikan agama. Mereka tidak punya pola. Mereka jauh dari Tuhan. Sehingga orang bilang, orang Kristen kok seperti gini ya. Artinya apa? Hidupnya kacau, saudara. Sulit untuk membangun pola ini, kata Rasul Paulus. Akhirnya menjadi batu sandungan. Saudara, ketaatan itu penting. Karena apa? Ketaatan itu bukti kita percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang mau percaya, tapi untuk taat itu sulit. Tuhan bicara kepada Abraham, serahkan anakmu. Dengan tidak ada janji embel-embel nanti aku ganti, enggak. Serahkan anakmu. Anak yang susah didapat. Anak satu-satunya yang didapat di umur yang sudah tua. Nunggunya lama 25 tahun. Tapi Allah minta anak itu. Dan Abraham tidak tanya mengapa Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan pagi-pagi benar. Dia bawa anaknya berjalan ke Gunung Moria untuk diserahkan. Dengan tidak mengerti apa maksud Tuhan. Tetapi dia cuma taat. Hari ini saudara sedang menghadapi persoalan. Mungkin Tuhan sedang menguji
ketaatan saudara. Saudara, ketaatan adalah satu pilihan dan keputusan. Kita lihat bagaimana Yunus, seorang nabi, seorang profetik banget, saudara. Seorang nabi yang mendengar suara Tuhan, disuruh ke Ninive. Taat enggak? Enggak, saudara. Enggak taat. Ini seorang nabi, saudara. Yang sangat profetik mendengar suara Tuhan. Enggak taat. Disuruh ke Ninive, dia pergi ke Tarsis. Akibatnya apa? Masuk perut ikan. Saudara, kuncinya keputusan kita. Pilihan kita. Kadang-kadang ketaatan kita yang harus kita lakukan tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi kalau kita taat, ada berkat tersendiri di dalam hidup kita. Amin. Saudara, ingat Ebenezer. Kalau Tuhan sudah pimpin saudara sampai di sini hari ini, saya percaya Tuhan akan memimpin saudara untuk selama-lamanya. Saudara, ketaatan itu membawa kita, membawa pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dalam ketaatan kita akan mengalami Tuhan. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, saudara, ada perubahan drastis dalam hidup kita. Saudara, kalau sekali kita pernah mengalami Tuhan, kita tidak akan tergoyahkan. Engkau tidak akan mudah berubah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Engkau hidup pas-pasan. Engkau hidup dalam keadaan sakit. Engkau hidup dengan masalah dan problem. Tapi saya percaya kalau engkau mengalami Tuhan, engkau tidak akan tergoyahkan. Karena engkau percaya Tuhan sanggup merubah segala sesuatu menjadi kebaikan bagi kita. Ini orang yang dewasa rohani. Saudara, dikatakan yang ketiga, orang Kristen dewasa harus mengerti, bertanggung jawab, dan membayar apa yang kita lakukan. 2 Korintus 5 ayat 9 berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Kunci dalam hidup kita, kita harus berkenan kepada Tuhan. Mengapa Henokh itu tidak mengalami kematian? Dia diangkat surga. Karena firman Tuhan berkata, karena Henokh memperoleh kesaksian bahwa hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya akan mengalami damai sejahtera. Saudara, dan dikatakan 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Baik ataupun jahat. Saudara, firman Tuhan berkata juga, demikianlah setiap orang harus mempertanggungjawabkan jawab apa yang dilakukan. Saudara, kita harus mempertanggungjawabkan dan membayar semua yang kita lakukan. Dalam hidup ini ada harga yang harus dibayar. Saudara, waktu kita masuk rumah makan, ya. Saudara, apalagi kalau di Jakarta itu rumah makan pagi, sore, rumah makan Padang. Itu paling enak, saudara. Di rumah makan itu, saudara, semua disajikan. Semua keluar, saudara. Tuh, orangnya itu ahli, makanan itu bisa berapa piring, saudara. Kalau saudara masuk restoran, ada menu. Saudara boleh pilih apa yang saudara mau makan. Saudara boleh pilih apa yang mau saudara minum. Apa dessert saudara pilih
pilih semuanya. Tapi setelah saudara makan, maka saudara akan ditagih untuk membayar semua yang sudah saudara makan. Saudara, dan inilah gambar kehidupan kita. Dunia menyajikan begitu banyak pilihan menu, saudara. Melalui mata kita, apa yang kita lihat. Melalui telinga kita, apa yang kita dengar. Melalui mulut kita, apa yang mau kita ucapkan. Melalui pikiran, apa yang kita pikirkan. Melalui hati, apa yang kita simpan. Saudara, semua boleh kita pilih untuk dilakukan. Yang tidak perlu ditonton, saudara tonton. Yang tidak perlu didengar, saudara dengar. Semua boleh saudara pilih. Tetapi saudara, kita harus membayar semua yang kita lakukan. Ada harga yang harus kita bayar. Semua yang kita pilih itu harus kita lakukan. Artinya saudara, kita tidak bisa menghindar sekecil apapun yang kita lakukan. Kita harus membayarnya. Saudara, inilah kehidupan ciptaan Tuhan. Kalau kita menghayati bahwa kita harus hati-hati, apa yang kita lakukan, itu kita harus membayarnya, bertanggung jawab dalam Tuhan. Saudara, kalau kita renungkan, maka saya percaya pesan Tuhan ini sangat menggetarkan jiwa kita. Kita perlu camkan benar-benar kebenaran firman ini. Kita harus meteraikan ini di dalam hati kita. Jangan kita sembrono dalam hidup ini. Jangan kita sembarangan hidup dalam ini. Jangan kita seenaknya kita sendiri dalam hidup ini. Ingat Efesus berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, jangan seperti orang beban. Tapi sebaliknya, segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita yang akan dibayar. Firman Tuhan mengatakan, ada upah yang Tuhan berikan. Ada mahkota yang Tuhan berikan. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh taat dan mencari Dia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena itu Musa, dia setelah dewasa, dia tidak mau disebut anak putri Firaun. Dia tinggalkan istana yang gilang gemilang. Karena dia tahu dia menanti upah yang dinantinya. Saudara, kita tuh punya pola. Hidup manusia ini pola. Tuhan memberikan firman Tuhan sebagai pola. Hidup kita bukan seperti hewan. Hewan itu tidak ada hukumnya, tidak ada polanya. Hewan itu pakai hukum rimba. Siapa yang kuat itu yang dimakannya. Dan hewan yang makan daging itu yang kuat, itu yang saudara yang memakan lainnya. Tapi saudara, kita adalah hidup dengan tatanan Tuhan. Dengan polanya Tuhan. Karena itu kita harus mau. Kita mau menjadi manusia hari ini. Atau kita mau menjadi manusia hari esok. Manusia hari ini adalah manusia yang menyenangkan, memuaskan dirinya sendiri. Yang filosofinya, marilah kita makan dan minum. Dan besok kita akan mati. Ini bodoh, saudara. Manusia hari ini adalah manusia yang sudah hilang kesetiaannya. Manusia hari ini bersahabat dengan dunia. Manusia hari ini mudah marah, mudah tersinggung. Saudara, garang, hawa nafsu, sengketa, itu manusia hari ini. Saudara, dan kuasa kegelapan akan membutakan mata kita. Mengikat kita, pikiran kita dari satu kepuasan kepada kepuasan yang lain. Jangan sampai kita disandera
oleh kegelapan. Tuhan sudah memerdekakan kita. Dan saya percaya satu kali merdeka, saudara merdeka untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, kita perlu mencari Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa kita menghadapi masa sukar. Sepanjang umur kita harus cari Tuhan. Saudara, tidak bisa saudara, bahwa perjalanan hidup kita ini adalah perjuangan. Proses pertumbuhan tidak bim salah bim yang terjadi dalam satu hari. Tapi melalui proses. Saudara, tapi kalau kita ada bersama Tuhan, kita akan mengalami Tuhan luar biasa. Yang keempat, kekristenan yang dewasa harus berhati-hati supaya kita tidak kehilangan yang berharga di dalam hidup kita. Saudara, model apa yang kita jalani dalam hidup kita? Apa lifestyle hidup kita? Jangan sampai hidup kita tidak taat dan kita kehilangan yang berharga dalam kehidupan kita. Apa yang berharga? Yang pertama, kita kehilangan waktu. Kasih setia Tuhan selalu baru. Saudara, jadi seberapa berharganya waktu? Waktu itu adalah anugerah. Karena waktu itu adalah kesempatan. Jangan sampai kita kehilangan waktu. Dua, kita kehilangan kesempatan. Saudara, berapa banyak kesempatan yang hilang. Seperti Esau. Kehilangan kesempatan dengan menjual hak kesulungannya. Walaupun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tidak bisa menerima. Hilang, saudara. Yang ketiga, kita kehilangan jati diri. Anak yang bungsu mau hidup berfoya-foya keluar dari rumah bapak. Saudara, dia bukan saja berdosa, tapi dia kehilangan jati dirinya. Jati dirinya sebagai anak bapak hilang menjadi anak upahan. Saudara, begitu mengenaskan hidupnya sengsara. Saudara, yang keempat, kita kehilangan yang paling berharga, hadirat Tuhan. Saudara, bagaimana Simpson, orang yang dipilih sejak dari kandungan, mempunyai kekuatan kuasa yang begitu dahsyat. Saudara, tetapi dia lupa diri sampai satu saat dia tidak tahu bahwa Tuhan, hadirat Tuhan sudah meninggalkan dia. Akhirnya dia mengalami akhir hidup yang mengenaskan. Kesimpulannya, bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang benar-benar dewasa? Mazmur 42 ayat 1-2. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara, firman Tuhan mungkin bisa ditayangkan gambarnya. Di sini ini adalah ruangan hati kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan seperti rusa merindukan sungai yang berair. Apakah sungai yang berair? Sungai yang berair itu adalah Tuhan. Air kehidupan Tuhan. Saudara, kalau kita meneguk air kehidupan Tuhan sebanyak-banyaknya, itu membuat kodrat ilahi pertumbuhan kita. Saudara, kita lihat bagaimana air, kalau di Indonesia kakek bodoh, airnya jernih, tidak akan berhenti. Demikianlah air kehidupan Tuhan, tidak pernah berhenti. Tanpa air kita mati. Tanpa air kehidupan kita tidak mampu menolak dosa. Tetapi coba saudara renungkan. Bejana hati kita. Kalau saudara kita lihat sepanjang hari bangun tidur. Kita buka HP. Kita lihat TikTok. Kita lihat Instagram. Kita lihat ini. Berita-berita dunia. Semua kita nonton medsos,
kita nonton drakor sambil makan itu ada yang nonton drakor, saudara. Makan itu saudara, saya lihat makan terus ini iPad-nya di depannya sambil makan nonton drakor. Itu mengisi hidup kita, itu yang kita isi 75% yang dari dunia masuk dalam diri kita. 25% sore harinya kita mau tidur. Baru datang sama Tuhan doa. Apakah penyembahan kita bisa naik di hadapan Allah? Tidak mungkin, saudara. Mungkin kita dengarkan lagu-lagu dunia. Terus malam harinya kita mau nyembah Tuhan. Bisa masuk, saudara? Enggak bisa, saudara. Apalagi kalau air kehidupan ini 95% saudara masuk sepanjang hari dalam kehidupan kita. Maka airnya Tuhan tidak membuat kita bertumbuh. Saudara, kita membiarkan ladang hati kita diisi oleh siraman air dunia. Bahkan mungkin ada tanaman-tanaman dari dunia, binatang-binatang yang najis itu masuk dalam pikiran kita. Saudara, logika dunia akan masuk dalam pikiran kita dan ini mengerikan, saudara. Seberapa banyak saudara serap air kehidupan Tuhan, saudara, itu akan membuat saudara bertumbuh. Saya katakan pertumbuhan itu proses. Mengisi air kehidupan di dalam jiwa kita. Kotoran-kekotoran yang kita pendam saat ini menjadi sampah di dalam hati kita. Itu akan bersih. Karena firman Tuhan itu membersihkan. Saudara, kalau hati kita ini sampai keruh, saudara. Kita umpamakan, ini botol, saudara. Kalau ini botol berisi airnya keruh, ini isi hati kita. Kepahitan, kejahatan, iri hati, marah, dengki isinya nih. Maka air hati kita menjadi keruh. Kalau kita taruh, saudara, mungkin mengendap. Tetapi waktu ada goncangan persoalan jadi, ini air menjadi keruh kembali. Kita tidak mampu menyelesaikan masalah. Kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Di dalam keadaan keruh kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa melihat tangan Tuhan. Tetapi kalau hati kita diisi air kehidupan Tuhan. Hati kita menjadi bersih. Hati kita menjadi bersih. Kalau suatu saat kegoncangan hidup kita terjadi. Tergoncanglah hidup kita, masalah menumpuk dalam hidup kita. Maka air ini tetap bersih. Tuhan menyertai kita. Dan yang tidak mungkin, Tuhan bisa buat mungkin. Amin. Saudara, manusia hidup bukan dari roti saja. Karena itu pikirkan perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Saudara, betapa menyesalnya kita. Kalau nanti hati kita diwarnai dengan warna yang bukan dari Tuhan. Saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, biarlah itu dari Tuhan. Mulai satu hari dengan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan melukis kita di telapak tangannya. Dia melukis hidup saudara, batin saudara, dilukis di telapaknya Tuhan. Dan itu akan disimpan di dalam kerajaan surga. Dikoleksi oleh Tuhan. Tetapi kalau hati kita diisi dengan dunia. Pikiran-pikiran dunia. Hasil lukisan saudara buruk. Saudara, dan itu tidak layak untuk dipajang di rumah Bapa. Saudara, lukisan yang termahal itu. Yaitu lukisan jati diri. Saudara, kalau di Indonesia lukisan jati diri pelukis Avandi itu harganya sampai M, saudara.
Karena apa? Lukisan jati diri itu adalah cermin karakter seseorang. Bagaimana lukisan jati diri saudara? Tergantung dari batin saudara. Saudara, harga air yang paling mahal di Amerikanya apa? Kalau di Surabaya itu banyak. Ada Le Mineral, kasih advertensi sendiri. Nanti ada Aqua, kasih iklan sendiri, saudara. Saya nggak tahu di Amerika itu air yang terbaik itu harganya berapa. Tetapi saya percaya setiap saudara sanggup membelinya. Tetapi air kehidupan dari Tuhan, saudara, tidak ternilai, saudara. Saudara tidak bisa beli. Allah berikan gratis teguk air itu sebanyak-banyaknya. Kalau saudara mes 1 hari, maka hidup saudara akan keruh. Berarti lukisan saudara akan cacat. Cacat karakter saudara. Saudara, banyak orang yang pernah berkata, ya, seandainya saya bisa mengulang hidup saya mau lebih bersungguh-sungguh. Saudara, ke gereja itu bukan kewajiban. Ke gereja itu bukan tekanan. Tapi satu kebutuhan. Saudara mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena di gereja saudara mendapatkan air kehidupan secara gratis. Saudara, ada perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, kalau orang yang hidupnya diisi dengan dunia, saudara, dia tidak akan kerasan 1 jam, 2 jam menikmati hadirat Tuhan. Karena habitatnya tidak di sini. Karena itu dia main HP, ya. Firman Tuhan diberitakan main HP. Tapi kalau saudara punya kerinduan yang sungguh-sungguh, saudara diisi air kehidupan. Saudara kumpulkan firman Tuhan itu menjadi air kehidupan. Dan inilah harta kekal, harta abadi yang kita miliki yang tidak bisa dibeli oleh uang. Saudara, kurangnya air kehidupan. 1, kita tidak pernah bertumbuh dewasa. Kita tidak mampu melawan dosa. Kita tidak kuat menghadapi pergumulan hidup. Dan kita tidak akan mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik kembali.